seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi pemirsa bahwa ketika sidang paripurna kembali dijalankan dan anggota DPR ini menyelesaikan masa resesnya kembali lagi menuju Senayan. Nah, mengenai hak angket ini menjadi menu ataupun salah satu menu utama yang dibahas dalam rapat paripurna kemarin walaupun juga bukan satu-satunya. Ada beberapa partai politik yang cukup vokal mengenai hal ini terus menyerukan adanya hak angket yaitu ada PKB, kemudian juga PKS dan PDIP. Tapi partai-partai lainnya walaupun tidak tergabung dalam koalisi Indonesia Maju sepertinya sudah mulai goyah, sudah mulai berbalik arah. Kita akan bahas malam hari ini apakah memang partai-partai tersebut tetap akan menyerukan hak angket, apa urgensinya dilaksanakannya hak angket ini. Nanti kita akan dengarkan pandangan dari pengamat politik dan juga pengamat tata negara, tapi saya juga akan perkenalkan narasumber yang bersama saya ada Bang Habibur Rahman, mewakili Partai Gerindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Habib, selamat malam. Selamat malam. Baik, Putri. Untuk bisa melihat dari kacamata politik ada Mas Khairul Umam juga menemani kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Putri. Mas Umam. Baik, nanti kita juga akan mendengarkan bagaimana sikap yang diambil oleh P3, tapi juga belum bergabung hingga saat ini. Kami masih terus melakukan komunikasi dengan perwakilan dari pihak P3. Nanti juga akan bergabung untuk bisa melihat dari sudut hukum tata negara, Bang Margarito Kamis. Tapi kita ingin dengar terlebih dahulu informasi dari Bang Habib pada saat sidang paripurna kemarin. Sebenarnya bagaimana dinamika pembahasan mengenai hak angket ini? Ya, sebenarnya Putri, yang namanya interupsi di paripurna itu kan terjadi hampir semua paripurna, ya. Ya kalau di kalangan kami anggota DPR, paripurna itu sebetulnya kan sebagai ajang show off saja, ya, sebuah tampil-tampilan, apalagi kan diliput TV langsung, ya. Sementara kalau yang mau lebih konkret, kalau kita bersikap itu adalah di komisi, ya. Kalau misalnya di paripurna yang lalu ada yang kritik soal pupuk dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau di paripurna tuh nggak akan dampak apa-apa karena paripurna kan nggak mengambil kesimpulan. Ya. Dan pemimpin itu kan cuma pengatur lalu lintas pembicaraan. Kalau paripurna termasuk soal angket. Angket ini kan pengajuannya bukan dengan interupsi. Kalau mengajukan angket dengan interupsi kayak kemarin ya dapat dikatakan basa-basi. Pengajuan interupsi apa? Hak angket itu secara administrasi diatur di Undang-Undang MD3, di Tatip DPR, membuat pernyataan tertulis. Isinya 25 orang beda fraksi, ya dari 2 fraksi, lalu diajukan secara tertulis, diedarkan dulu, ditandatangani, dibahas di Bamus dan lain sebagainya. Administrasinya begitu. Sehingga yang kemarin itu ada teman-teman yang interupsi kan ya lebih merupakan mereka menyampaikan aspirasi mereka orang per orang itu, juga kan nggak menyatakan bahwa ini pernyataan mewakili fraksi juga tidak. Nah kalau perkembangan dinamika di DPR, terus terang sejak 2 minggu ini kan saya walaupun kemarin reses ya kan banyak teman-teman yang datang ke kantor, kita ngobrol satu sama lain. Ya terus terang kalau yang saya tangkap ya bahwa sebagian besar teman-teman yang lintas koalisi Pilpres ini mengatakan ya sudahlah ini Pilpres ini kan sudah berlalu. Artinya sudah ada suara yang disebut pemenang oleh quick count ya kan ya. Kalau toh ada usulan-usulan perbaikan tentu, tapi kalau ada sesuatu aktivitas untuk menghentikan, mempengaruhi apalagi merubah proses pemilu melalui DPR, rasa-rasanya sih ya cukup nggak mungkin ya, kemungkinannya kecil. Nah itu yang saya tangkap dari teman-teman. Tapi nanti jadi silakan. Jadi sudah mulai legowo ini Bang, kalau banyak perbincangan di belakang begitu dengan Abang? Ya kalau perbincangan di belakang kurang lebih begitu. Saya menangkap pesan teman-teman udahlah capek kita, ya kan kita kontestasi tentu ada saatnya lah sebelum pemilu, sebelum coblosan kita keras-kerasan, tapi setelah pemilu ada hasilnya. Dan kita kan yang paling penting mengawal rekapitulasi berjenjang. Itulah mengapa kemarin sepi, Mas Umam, karena rekapitulasi berjenjang itu kan sampai tanggal 20 itu masih sampai ke provinsi. Nah kawan-kawan ini kan selain caleg juga tanggung jawab Pilpres di daerah pemilihan masing-masing. Nah dan itu kan hitungan jelasnya itu di rekapitulasi provinsi. Sekarang ini kan baru naik ke selesai kecamatan hari ini, naik ke kota besok mungkin, ya kan ya, mulai provinsi tanggal 7 kalau nggak salah. Ya tanggal 7 mulai startnya rekapitulasi provinsi ya, dan itu bisa lama. Sebab ada saja misalnya sudah mulai rekapitulasi provinsi, ada beberapa kecamatan yang masih gantung. Betul, betul. Nah teman-teman ini kan selain
ngurus pilpres juga ngurus diri sendiri di pileg. Betul, fokusnya Nasibnya terbagi-bagi. masing-masing. Yang sudah aman menjaga keamanannya, yang belum aman mencoba cari-cari kesempatan, gitu kan, sehingga ya, dan kalau di pileg, apa namanya, dinamikanya lebih kompleks. Oke, baik. Mereka juga, kita ini kan saling berhadapan dalam satu partai juga, satu sama lain. Kita lengah, bisa kawan satu partai lewat, gitu kan, apa namanya, ambil kesempatan. Jadi ini semua orang kuda-kuda di ibu kota provinsi nih. Ya. Sampai mungkin tanggal 20-an itu kuda-kuda di ibu kota provinsi sampai selesai, nah baru lega. Pilpresnya tugas mandat ke beliau, mereka aman, ya kan ya. Pengamanan diri sendiri juga aman. Kurang lebih begitu. Tapi sebelum kita ke narasumber yang berikutnya, Bang Habib bisa kasih bocoran nggak? Yang legowo-legowo itu, apakah juga termasuk ada dari 3 partai yang cukup vokal kemarin? PKS, PKB, dan PDIP. Saya bilang, itu komunikasi lintas koalisi pendukung pilpres. Ya, bukan hanya saya berkomunikasi sama teman-teman pendukung Pak Prabowo juga. Saya menangkap kesannya begitu. Kita betul pemilu ini, kata Pak Prabowo ya, melelahkan, masih banyak masalah. Tetapi secara garis besar kita jangan sampai rendah diri dengan demokrasi kita. Tetap saja ini sesuatu yang sangat syarat makna positifnya, gitu loh. Belum sempurna iya, tapi kita harus lakukan perbaikan. Tapi kalau mau berkelahi lagi dengan konteks hak angket, ya kan ya, yang saya lihat teman-teman lelah gitu loh, lelah semua gitu loh. Baik, nah ini langsung saja kita dengarkan bagaimana suara dari P3. Ada Mas Ahmad Baidawi yang juga sudah bergabung secara daring. Mas Awi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Putri. Baik. Ketua Habib, Mas Umam. Siap, Ketua. Mas Awi, di tengah sekarang. Bos Madura ini. Kalau beliau udah tenang, udah di Jakarta makanya. Kalau sekarang lagi fokusnya baik itu Mas Awi maupun juga P3 sedang mengawal kemudian rekapitulasi, penghitungan dan sebagainya. Tapi juga mengenai fokus soal hak angket ini gimana Mas Awi? P3 sikapnya, apakah termasuk yang sudah sebenarnya legowo dan juga sudah lelah lah kalau harus perang lagi mengenai hal ini? Atau sebenarnya masih termasuk partai politik yang juga ingin terus menggulirkan hak angket ini? Silakan Mas Awi. Sampai saat ini fraksi P3 belum bersikap apapun karena kami masih menghormati proses pemilu yang belum tuntas. Hari ini masih memasuki rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi. Dan sebagian besar anggota fraksi P3 masih di kabupaten-kabupaten dan hari ini sudah mulai ke provinsi untuk memastikan suara mereka tidak hilang. Karena kami memang perintahkan untuk mengawal suara P3 sejak pemilu 2014 kemarin, 14 Februari kemarin setelah pemungutan suara, kita minta semua standby di daerah masing-masing mengamankan kursi. Karena kita tahu pemilu 2024 ini cukup melelahkan, tetapi kita juga harus ada tambahan tenaga ekstra untuk memastikan suara yang sudah dipercayakan kepada P3 itu tidak hilang. Sehingga kemarin meskipun membuka rapat paripurna, ada sebagian anggota DPR yang sudah datang itu kembali lagi ke daerah pemilihan. Saya ini besok pagi kembali lagi ke Jawa Timur untuk memastikan suara P3 tidak hilang. Karena sebagaimana teman-teman ketahui, termasuk Tuan salah satunya, bagaimana pasang surutnya suara P3 dalam bukan dalam hitungan tahun, dalam 14 hari terakhir pasca pemilu itu kan harus dikawal betul itu. Baik, selain kemudian berbagi fokus soal mengawal, apa kemudian yang membuat P3 ini nanti bisa memantapkan pilihan, menentukan sikap? Apakah juga menunggu langkah PDIP? Seperti beberapa partai lainnya terus terang buka-bukaan mengenai hal itu, melihat dulu bagaimana pergerakan dari PDIP. Apakah itu juga termasuk salah satunya, Mas Awi? Ya, secara tidak langsung bisa saja, tetapi sebenarnya masing-masing fraksi itu memiliki kewenangan otonom masing-masing. Artinya apa? Sikap dari fraksi P3 nanti itu tidak terkait dengan fraksi manapun. Kami memahami sikap dari fraksi Partai Gerindra yang menolak angket sejak awal. Kita memahami juga teman-teman yang interupsi kemarin. Itu kan hak otonom masing-masing fraksi, termasuk dari P3. Tidak ada kaitan dengan sikap fraksi manapun. Kalaupun kemudian nanti P3 bisa menentukan iya atau tidak, itu murni merupakan keputusan internal Partai Persatuan Pembangunan.
Baik, Mas Umam, nanti mungkin setelah jeda juga bisa diberikan pandangan saat ini tuh seperti apa sih konfigurasi partai-partai politik ini, apalagi kalau Bang Habib bilang sepertinya yang kemarin interupsi itu ya hanya show off saja, basa-basi saja, tapi nanti Mas Umam setelah jeda berikut ini kami segera kembali.